Hai everybody. Nah, gimana masih betah nonton aku atau dengerin aku cerita tentang Argantara atau mau baca yang lainnya? Nah, sebenarnya aku mau upnya itu secara acak, tapi takutnya kalian nanti malah bingung. Aku nggak tahu lah, nanti pokoknya gimananya nanti kita baca aja. Oke? Aku buat videonya. Dan sekarang kita baca lagi, yaitu nomor 9. Astagfirullah. 9. Tenyum sahabat Johan. Syera berlari cepat ke arah pintu utama. Di sana nampak Arga yang sedang memakai jaket kebesarannya. Syera tahu apa yang akan dilakukan laki-laki itu selanjutnya. "Arga, mau kemana?" tanya Syera. Arga menolehkan kepalanya. "Lu di rumah aja, gue mau ke markas sebentar." "Gue ikut ya." Syera menatap Arga dengan tatapan memohon. "Gak usah Syera, lo di rumah aja, di sana bahaya apanya? Mungkin juga di sana cuman ketemu sama rombongan lo kan." Arga mengucap janji kusar, gadis ini sangat susah sekali dibilangi. Bukan masalah apa-apa, pesannya Arga ini ada urusan sama anggotanya tentang munafiknya Barat terhadap anggotanya. Apalagi masalah kemarin belum kelar tentang pacar Andre. Yaudah, tapi ingat lo di sana nggak boleh bandel, nggak boleh kemana-mana. Tegas Arga langsung diangguki kepala Syera. Selama di mobil, Syera menanyakan banyak hal tentang anggota Arga, dari mulai sikap Johan, Andre, Ziko, dan Elang. "Oh iya, katanya anggota lo yang namanya Elang itu anaknya polos ya?" "Bener," tanya Syera jadi angguki kepala Arga. "Berarti nanti gue bisa main dong sama Dik." "Jangan aneh-aneh, gue izin lo ikut ke sana bukan buat main sama Elang. Awas aja kalau lo nggak perintah gue." Potok Arga dengan cepat membuat Syera mengerucutkan bibirnya. Arga memarkirkan mobilnya di samping motor ninja teman-temannya. Ia tahu ketiga motor yang berjejer rapi itu milik ketiga sahabatnya yang tak lain adalah Johan, Ziko, dan Andre. Syera keluar lebih dahulu, matanya menyapu luar markas yang nampak megah ini. Jika orang yang tidak tahu, maka mereka akan mikir jika gedung ini adalah rumah mewah yang ditinggali oleh keluarga kaya raya. Nyatanya tidak, gedung mewah ini adalah sebuah markas Akberos. Arga sengaja membeli gedung sebesar ini sebab anggotanya saja sangat banyak. "Ayo masuk." Arga merangkul pundak Syera, melihat gadis itu melirik sekilas tangan kekar yang bertengger di bahunya. Arga membuka pintu dua berwarna gold itu, dan saat itu juga semua mata tertuju pada dua orang yang berbeda jenis kelamin tersebut. Syera beringsut merapatkan dirinya pada Arga. Ia meremas kuat jaket yang digunakan laki-laki itu. Arga tergagap kecil. Gadis ini tadinya ngotot ingin ikut dan tidak akan takut, dan lihat sekarang, bahkan gadis itu seperti melihat hantu. Syera menongolkan kepalanya menatap Arga yang lebih jauh darinya. Sadar ditatap oleh Syera, Arga menundukkan kepalanya. "Gak, pulang yuk." "Gak jadi deh, takut." Ucap Syera pelan. "Gak apa-apa, mereka udah jinak sama gue. Katanya tadi mau ikut." "Udah, ayo masuk." Terpaksa Syera melangkahkan kakinya, tangannya masih meremas ujung jaket suaminya. "Wah bu, bos tumben-tumben nih ikut mau kenalan ya sama kita," ucap Ziko dengan alisnya dinaik-naikkan. Plak. Andre menampar pipi Ziko dengan keras. Syera yang berhati sampai dibuat meringis. "Udah kenal, gak usah genit loh. Ingat istri bos lo sendiri." "Jadi ini istrinya Bang Arga." "Wah cantiknya, coba aja gak nikah sama Bang Arga. Pasti Elang udah pacaran." Ucap Elang antusias. Ziko dan Andre dengan satu ucapan Elang. "Emang bener nih bocah gak tahu tempat, udah tahu depannya ada bosnya." "Nama kakak siapa?" "Kalau gue Elang." Elang menjulurkan tangan kanannya. Arga menatap tajam Elang, sedangkan yang ditatap malah biasa saja. Sekilas Syera menatap Arga sebentar. Nama gue Syera, panggil aja Syera, gak usah pakai embel-embel Kak." "Panggil dia Kak, dia lebih tua daripada lo," saut Arga buat Elang menekuk ludahnya. Tahu Elangnya Elang, bujang polos, bego, dan bangsat. Dia tidak takut dengan apapun, terutama bosnya. Ingat, bosnya. Kak Syara kan gak ngapa-ngapain di sini, cuma nemenin Bang Arga kan. Kalau gitu temenin Elang makan yuk. Elang tadi dibawain kue ulang tahun sama mama." "Oh iya, enak dong berarti. BTW nyokap lo habis ulang tahun." Tanya Syara semali terus. "Asik, kebetulan aja semalam Elang lagi pengen kue ulang tahun, jadinya beli deh. Kakak mau cobain nggak?" Tawar Elang semangat. "Boleh." Syera nggak suka manis-manis, jadi lo makan sendiri aja Lang. Tahu sih, kau ya sadar dengan raut wajah Arga yang tampak panas. "Katanya nggak cinta, gimana sih?" Tapi gue nggak bilang kalau share menurut semua ucapan gue tadi." Potong Arga membuat Syera berdecak kesal. Arga merangkul bahu Syera sangat erat, bahkan sangat erat.
Oh, Syera hampir lupa jika suami yang jadi-jadiannya ini tidak tahu hal-hal yang romantis. Taunya hanya buat kesal dan emosi. Untung saja ini lagi tidak di rumah. Jika di rumah sudah dipastikan Syera memelintir tangan Arga. Arga mengangkat sebelah kakinya untuk bertepang di paha kaki sebelahnya. Dengan tangannya memegang risol, nampaknya ia menikmati posisi ini. Siapa sih yang tidak merasa enak di posisi Arga? Di depan ada makanan banyak, sofa empuk dan besar. AC yang dari tadi tidak mati, minuman soda dan es tersedia di sana. Dan satu lagi, ada satu cewek yang sudah sah di sampingnya. Nikmati ada tara untuk Arga yang berjiwa fuckboy. Gak mau dong, ucap Syara mata terus menatap risol yang dipegang Arga. Nggak boleh, nggak boleh terus. Kesal Syara, Arga menunduk menatap garis ini. Lalu ia menyodorkan risol gigitannya kepada mulutnya, ke depan mulut Syara. Masa gigitan lo sih, nanti gue ikutan kayak orang gila lagi. Aduh. Nah, banyak-banyakin sabar Arga mah. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, ucapnya cuek. Arga menghentikan aktivitasnya yang akan masukkan kembali risol ke dalam mulutnya saat mendengar decakan seperti mulut istri nakalnya. Buka mulut lo. Tidak, Arga namun tak dilakukan oleh Syara. Cepat, gue hitung sampai 3. Kalau lo nggak buka mulut lo, gue makan lagi nih risol. Nggak ada minta-minta lah. Ucap Arga terpotong kalau Syara buka mulutnya. Arga tersenyum pas yang menyebabkan setengah risol yang habis digigit oleh Arga ke dalam mulut Syara. Kalau mau uwan, lihat sekitar juga kali. Udah tahu di sini banyak yang jomblo. Saat juga dengan tangannya fokus mainkan gamenya. Makanya tembak musuh dianggurin mulu sih, timbal Arga. Namanya juga usaha. Saat brak, pintu terbuka dengan kasar. Isi dalam markas ini terloncat kaget. Kampret memang si Barak keroyok anak orang sembarangan, dikira manusia itu punya nyawa cadangan. Dumal Johan yang baru saja datang ke markas Akberus. Datang tuh ngucapin salam, kerasukan setan lo. Kerasukan setan lo, Jo, tanya Siko yang tengah menenteralkan jantungnya. Kesal gue sama Barak, dia habis keroyok Bima tadi. Johan menggebrak meja markas sehingga membuat lainnya terjangkit kaget. Santai aja lo, Sat. Lo kalau marah bikin staf jantungan. Saudara Arga, ya gimana, gue nggak bisa santai gak. Bayangkan Bima habis dikeroyok rombongan Barak, ujar Johan. Bima Artayasa, anggota kita, Jo. Kali ini Arga yang buka suara. Siapa lagi gak kalau bukan Bima Artayasa? Cuma satu anggota kita yang namanya Bima. Bangsat, mau dia sebenarnya apa sih? Sekarang Bima di mana, Jo? Sekarang Bima di mana, Jo? Arga mengampalkan tangannya kuat. Di rumah sakit gak? Tadi gue yang anterin lo. Iya gak, tadi gue kebetulan lewat di lokasi. Sampai sana tau-taunya Bima udah terkapar, banyak bunyuk banget tadi mukanya gak. Kasian gue, kalau gue tahu Bima dikeroyok, gue bakal nonjok tuh Baron Gadungan. Tuh Baron Gadung potong jahan. Itu orang punya masalah sama siapa, yang dikeroyok siapa? Gimana nih gak? Itu anak semakin diemin malah semakin ngonjok. Apa perlu kita kesana, tanya Lingga. Jangan buru-buru dulu, tunggu dia sampai mancing kita lagi, berujar Arga yang diangkut yang lainnya. Soalnya tanganku udah katelang, pengen bogem bacanya soknya Barak. Saud Johan sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Syara tidak tahu apa-apa, hanya diam. Ia takut sebenarnya saat semua anak Akberus sedang emosi seperti ini. Yang lainnya udah pada tahu, Cuk. Kalau tadi gue ngabarin yang lain, keburu tinggal nama si Bima. Usir Johan ngabar membuat ketiga sahabatnya tak segan-segan melayangkan citakannya. Menurut lo pengen gue cepet di pintu, Bang? Kesel orangnya menjepit ke Mas Johan. Jangan di pintu lang, nanggung, dilindas aja pakai ban kontainer. Timbal Siko dirinya juga tertema sih. Ya dilindas, mata lo dilindas. Enak aja mulut seksi gini mau. Gue mau nanti gue bisa kecup-kecup manja lagi dong. Tapi gak bisa kecup-kecup manja lagi dong. Laki-laki kita menyak-menyakan dirinya. Sudah kepala greget sih, kamu lepas sepatunya. Kenapa kamu bercanda? Ini kecup-kecup manja sama sepatu gue gimana, enak kan? Si kemenangan kata, "Wah, sepatu lo bau adab." Johan mau kecup-kecup manja sama siapa sih lo? Punya cewek aja nggak? Saud Andre sambil menggelengkan kepalanya. Sama ada gue Andre si Mino. Seletuk sih kemal ketika lainnya tertawa. Mino siapa sih? Siapa yang maksud Mino lo? Ada biadab lo itu? Tanya Johan tidak santai. Biadab pantat lo keriput. Biadab pantat lo keriput. Sekali lagi lo hina Mino geprek lo. Pacar lo. Ngapa sih caknya Mino kecil-kecil ngeselin gitu? Kira tuh Johan mau tahu siapa Mino? Itu dia si Mino, monyet kesayangan Siko yang dirawat sejak Mino berusia 1 bulan.
Heran dengan tampang coolnya ganteng-ganteng peliharaannya monyet. Minul itu imut jo. Buktinya kalau setiap lo main ke rumah Ziko, dia deketin lo terus. Saut antir-antirnya tertawa. Manja banget lo monyetnya Ziko. Nempel mulu sama gue, dikira gue bapaknya kali. Kesal Johan. Memang benar apa adanya yang dikatakan mereka. Minul atau monyet kesayangan Ziko itu sangat dekat dengan Johan. Pernah dulu ketika Johan main ke rumah Ziko, Minul yang entah menyadari itu langsung lari melompat ke pundak Johan. Di situ Johan sudah trauma main trauma Ziko lagi. Itu dia Jo, kata orang-orang interaksi anak perempuan sama bapak itu dekat sama hanya lu dengan Minul Jo. Begitu lo datang Minul langsung lompat minta gendong lo, ujar Ziko sambil tertawa kecil melihat ekspresi wajah Johan. Sialan lo Sik. Selain itu Bang Sik, ada lagi nih kata mama papa gue, jodoh itu jodoh itu cerminan diri sendiri, sama kayak Bang Johan dan Minul. Kalau dilihat-lihat saja Minul sama Minul ya. Saat Elang mau Johan balik dari pengen menghampiri Juanda dan mengawet kepala Juanda di ketiaknya. Aduh. Sementara Minul Arga membuat Johan mengalihkan atensinya dan melepaskan liritannya pada kepala Elang. Siapa kak, tanya Johan dibalas gelengan kepala Arga. Arga menggeser tombol Johan tertera di layar ponselnya dan tak lupa ia speakernya agar yang tak lain ikut mendengar. Gimana kak, anggota cupu lo itu datang bang? Lebih tepatnya dia mau kematian. Besok-besok mau siapa lagi kak? Atau anggota inti lo itu mau gue habisin juga. Rahang Arga mengeras kala mendengar suara di seberang sana. Bangsat, mau lo apa? Syara tersentak pelan. Arga yang di rumah dan Arga yang di luar sangatlah beda. Akhirnya lo terpancing emosi juga. Gue cuma mau lo hancur. Di mana lo sekarang, tanya Arga dengan tajam. Udah gue duga lo pasti nyain keberadaan gue. Sini gue nanti gue kasih wejangan sampah, umpat Arga. Tut. Arga mematikan panggilannya, menyukur rambutnya dengan kasar. Tak apa gak, kita ke markas bareng sekarang. Interupsi langit diangguk keempatnya. Elang, panggil Arga. Anterin Syara pulang, jangan lo ajak main kemana-mana atau lo tahu akibatnya. Iya bang, ayo kak, ajak Elang. Namun dari situ masih diam. Gak mau berantem lagi, tanya Syara pelan. Lo di rumah aja, jangan kemana-mana, gue ada urusan penting. Elang, antar cepat istri gue. Mau tak mau Syara menuruti perintah Arga demi keselamatannya juga. Dirinya dan Elang keluar dari markas ini meninggal Arga dan teman-temannya yang masih diambang emosi. Lingga, lo panggil 5 anak Akberos lainnya untuk gabung. Perintah Arga diangguki kepala Lingga. Yang lainnya, ayo ke parkiran. Sampainya di parkiran, di sana sudah terlihat 5 anggota Akberos dan juga ada Lingga. Cepet juga lo. Cepet juga. Lalu kemana Johan? Johan mana? Enggak, tanya Arga sambil memakai helm full face-nya. Tuh anak. Pegang Lingga pada seorang laki-laki yang baru saja keluar dari toilet umum dengan tangannya sibuk menarik resletingnya. Beruan hampir motor lo. Hehe. Anu gak, gak ada bensin kan lo? Tampak Arga dibalas cengiran Johan. Tahu aja lo, gue nebeng lo. Tanpa menunggu persetujuan sama pemilik motor, Johan lantas melompat ke atas jok motor Arga. Sudah tak heran lagi anggota Akbar lainnya dengan Johan. Pasalnya Johan ini selalu saja begitu. Alasannya pasti tidak ada bensin. Heran, dompet tebal buat beli bensin saja tidak mampu. Giliran beli kuota beratus-ratus GB saja semangat 45. King Akberos menjalankan motornya keluar gerbang markas. Saat Arga hendak berbelok dengan ide yang cukup membuat orang jantungan, Arga menggas motornya mendadak hingga membuat Johan terjungkal. Arga beko, gue hampir kejungkal, omel Johan. Refleks memukul kepala Arga yang tertutup helm. Diam lo, gue kelinding juga lo di sini, kata Arga. Gak, biarin Johan mabuk angin. Saat Ziko senang saat saat Johan merasa sah. Arga jangan gawai, pakai jangan brum. Arga tak menggubris segala umpatan dan berikan Johan atas ia menambah laju cepat motornya. Arga bego, pelan motor lo bangsat, gue belum nekat. Gimana guys? Aduh, sampai keluar air matanya. Nah, gimana kalian, senang nggak? Kuy lah kalau kalian mau cerita kalian aku bacain atau mau dengerin cerita aku, boleh klik di kolom komentar terus bilang cerita apa yang kalian mau ceritain. Nah, terus kasih link kasih linknya juga di bawah komentar kalian. Oke? See you next time. Love you all.